Tentu di dalam bahasan sirah, kalau teman-teman ikutin, saya sempat menyebutkan Abdul Muttalib kakek Nabi SAW punya 16 orang anak, 10 laki-laki dan 6 perempuan. Dari laki-laki ada yang mendapatkan masa kenabian 4 orang, dan 2 beriman, 2 kafir, Abu Lahab dan Abu Talib yang meninggal dalam keadaan kufur. Sementara Hamzah dan Abbas radhiyallahu anhuma dalam keadaan Islam. Dari kalangan saudara ayah Nabi SAW perempuan yang masuk Islam di awal-awal adalah Sofia binti Abdul Muttalib, ibunya ya Zubair bin Awam. Sofia ini terkenal sangat tegas dengan anaknya. Ketegasan ini bukan kekerasannya, bukan kekerasan, tapi ketegasan. Ini boleh, ini nggak boleh. Dan yang paling merupakan ciri khas Sofia yang terkenal radhiyallahu anha adalah beliau selalu berusaha menghilangkan rasa takut dari anaknya. Tidak boleh ada rasa takut, dan takut ini hanya boleh kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Zubair bin Awam tumbuh besar dengan tidak pernah takut. Tidak pernah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali. Kalau cuma sama manusia, sama hewan, semua itu kecil bagi dia. Ayah Zubair tentu meninggal waktu dia masih kecil, dan waktu itu belum masuk Islam. Itu data yang saya dapatkan, tapi yang jelas ibunya sempat masuk Islam. Kepribadian Sofia yang sangat luar biasa semenjak mengucapkan syahadat. Waktu Nabi SAW mengundang seluruh kerabatnya, terutama tante dan pamannya, di rumah beliau SAW, kemudian Sofia mengikrarkan syahadat. Semenjak waktu itu dia termasuk tokoh sahabiat Nabi yang sangat gigih mempertahankan agama, dan dia lebih banyak fokus mendidik anaknya dalam masalah agama ini. Pokoknya dia menanamkan di diri anaknya Zubair agar menganut agama Islam, dan pada saat itu umur Zubair masih 15 tahun. Masuk Islam di tangan Nabi SAW melalui Abu Bakar. Kemudian Sofia, waktu itu memang dia datang kepada Abu Bakar, lalu Abu Bakar tunjukkan dia untuk bertemu dengan Nabi SAW. Tapi sebelumnya memang ada wasiat dari Sofia untuk dia mengikuti ya Muhammad SAW yang merupakan sepupu Zubair sendiri. Baik, Zubair bin Awam ini beliau lahir 28 tahun sebelum hijrah, dan beliau wafat tahun 36 Hijriah, tepatnya tahun 656 Masihiyah. Dan beliau masuk Islam di umur 15 tahun. Ibunya Sofia binti Abdul Muttalib yang sangat terkenal dengan ketegasannya kepada anaknya dan selalu mengembalikan anaknya kepada Allah dan Rasulnya, dan memohon dan meminta mendidik anaknya agar selalu hanya patuh kepada keduanya, Allah dan Rasulnya, tidak pernah yang lain. Kita ketemukan misalnya banyak muslimah yang mungkin hanya sekedar untuk duduk nonton sinetron, yang mungkin hanya sekedar untuk duduk ngobrol sama teman-temannya, lalu tidak mau diganggu oleh anaknya, maka dia membuat cerita kosong, dusta. Tidur sekarang, kalau tidak tidur nanti kamu digigit momok atau apalah istilahnya. Tidak ada syaitan yang bisa gigit manusia, dusta. Tapi sering terjadi. Jangan keluar, nanti kamu begini. Jangan ke sana, nanti kamu begini. Banyak ancaman-ancaman yang diucapkan kepada anak-anaknya yang tidak mendidik sama sekali. Sofia berbeda. Lahir Zubair bin Awam yang kita dengar nanti kiprah-kiprahnya, itu justru dengan kejujuran yang dia sampaikan dan mendidik anaknya hanya takut kepada Allah dan Rasulnya, sehingga menjadi pemimpin besar umat ini. Beliau memiliki banyak sekali manaqib. Manaqib ini maksudnya kelebihan-kelebihan tentunya. Ada poin-poinnya. Pertama, beliau sepupu Nabi SAW, dan kita sudah tahu dari saya jelaskan, ini sebuah kedudukan sendiri, masih punya hubungan kerabat dengan Nabi SAW. Yang kedua, beliau termasuk dari 7 orang sahabat yang awal masuk Islam. Yang ketiga, beliau termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga. Kalau tadi poin kedua, 7 orang pertama yang masuk ke dalam Islam. Ini fadilah. Sebagaimana Allah mengatakan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang pertama masuk Islam dipuji oleh Allah dari orang-orang muhajirin dan ansar.
10 orang yang masuk surga, hadis yang sudah sering kita sebutkan di mana Nabi SAW mengatakan Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha di surga, dan juga Zubair di surga. Disebut oleh Nabi SAW Zubair. Kemudian beliau mengurutnya mengatakan lalu Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Waqqas di surga. Kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah di surga dan Zaid bin Khalid di surga. Ini Sa'id bin Zaid, Sa'id bin Zaid yang ke-10 yang di surga. Ini iparnya Umar bin Khattab yang menikah dengan Fatimah, adiknya Umar bin Khattab, yang Umar bin Khattab masuk Islam pada saat datang ke rumahnya. Tapi di sini saksi bahasan Zubair bin Awam termasuk 10 orang dari sekian banyak sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian beliau juga termasuk kelebihan yang selanjutnya adalah yang dapat jaminan mati syahid. Sebagaimana hadis yang sudah sering juga disebutkan dari awal Abu Bakar sampai sekarang Zubair, waktu Nabi SAW berada di Bukit Hira dan mengatakan tenanglah pada saat goncang, di atasmu ada Nabi, Siddiq dan juga syuhada. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah kelebihan beliau. Jadi yang pertama sepupu Nabi SAW, yang kedua 7 orang awal masuk Islam, yang ketiga 10 orang yang dijamin masuk surga, yang keempat salah satu yang dijamin mati syahid, yang kelima adalah salah satu dari 6 ahli syurahnya Umar. Waktu kita bahas tentang Umar bin Khattab sebelum meninggal, beliau sempat mengumpulkan 6 orang dari sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang tersisa, Uthman, Ali, kemudian Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang ke-6 kelebihannya adalah orang yang paling pertama mendapatkan julukan dari Nabi SAW, orang yang pertama menghenuskan pedang di jalan Allah. Dan itu adalah kisahnya sendiri. Suatu hari Zubair bin Awam di Mekah, awal dia masuk Islam, tersebar berita kalau Nabi Muhammad SAW telah dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Maka dia pun keluar menghenuskan pedangnya, lalu mendatangi rumah Nabi SAW. Pada saat dia mengetuk dan dia temukan Nabi SAW membuka pintu, maka dia pun merasa lega, tapi dengan pedang terhenus di tangannya, seperti orang yang siap untuk berperang. Dan waktu itu umurnya 15 tahun. 15 tahun luar biasa seperti pembelaan terhadap Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, kenapa kau Zubair? Dia bilang, saya dengar ya Rasulullah, Anda dibunuh oleh orang Quraisy. Lalu kata Nabi SAW, memang apa yang kau ingin lakukan? Maka dia bilang, kalau saya tahu ya Rasulullah dan Anda dibunuh, saya akan membunuh pembunuh Anda. Maka kata Nabi SAW, semoga Allah memberkahimu dan memberkahi pedangmu. Artinya nanti kamu akan banyak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menunjuk pedangnya sambil berkata, sungguh pedang ini adalah pedang yang paling pertama dihenuskan di jalan Allah. Kemudian juga yang ketujuh adalah sahabat yang sangat pemberani dan dipuji oleh Ali radhiyallahu anhu. Waktu kita bahas tentang Ali, kalau antum masih ingat, bagaimana Ali radhiyallahu anhu sangat pemberani, luar biasa, gitu kan. Terkenal sekali dengan keberaniannya. Dan waktu kita membahas perang Khaybar, perang melawan Yahudi, ada 2 orang Yahudi yang sempat kita bahas pada saat itu yang keluar tingginya seperti pohon kurma, kalau masih ingat, gitu kan? Yang semua badannya dipenuhi dengan besi, dan yang menghadapi 2 orang ini, 2 orang Yahudi yang tingginya sampai seperti pohon kurma, ini bisa 2 meter, 2 meter setengah tingginya, adalah Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam. Dan dua-duanya berhasil membunuh. Kata Ali, jadi kita tahu biasanya orang yang layak untuk memuji seseorang adalah orang yang sebidang, seprofesi dengan dia. Misal seorang alim ulama yang puji juga seorang alim ulama yang tahu tolok ukur ilmunya dia seorang alim ulama. Seorang insinyur ya insinyur juga yang puji ilmunya dia, gitu kan. Dan seterusnya bisa ditarik dalam semua bidang ya, kehidupan kita. Seperti itulah kurang lebih. Kata Ali, tidak ada yang tahu kadar keberanian Zubair dan kebesaran jiwanya dalam menghadapi musuh kecuali orang yang semisal dengan dia. Dan Ali memberikan kesaksian bahwasanya Zubair adalah orang yang paling berani. Dia kalau menyerang, dia seperti macan tutul yang sedang menyerang mangsanya, tidak membiarkan kecuali musuhnya sudah mati baru dia lepas.
dia mati atau musuhnya mati, gitu kan. Hanya begitu saja perilakunya. Maka sangat terkenal yang luar biasa dengan kebenaran ini, ada ciri khas sendiri. Ya, ada ciri khas sendiri Zubair radhiyallahu anhu, dan kita lihat nanti bagaimana kiprah-kiprahnya di kancah peperangan. Kemudian yang kedelapan adalah orang yang sangat rajin bersedekah. Dan ini juga kita sebutkan semua sahabat yang sebelumnya juga begitu. Mereka sangat yakin dengan bersedekah di jalan Allah pasti akan dipanen di akhirat nanti. Tidak ragu sedikit pun. Dia memiliki 1000 orang hamba sahaya. Zubair bin Awam punya 1000 orang hamba sahaya. Dan hamba sahaya adalah orang-orang yang didapat dari peperangan, dari ghanimah. Kalau pasukan muslimin menang melawan pasukan kafir, maka yang di pasukan kafir itu menjadi hamba sahaya. Dan hamba sahaya ini punya hukum sendiri dalam agama kita. Mereka menjadi hamba sahaya setiap muslim, bagian daripada para mujahidin, dan dianjurkan setiap mujahid mendidik mereka, memperlakukan mereka dengan baik, memberikan pakaian, makanan, dan mendidik mereka Islam. Kita temukan banyak sekali ulama-ulama Islam darinya asalnya dari hamba sahaya, seperti Nafi' Maula Abdullah bin Umar. Sampai ulama hadis mengatakan orang yang paling sanad dalam hadis itu sanad emas namanya, jalur emas dalam menyampaikan hadis Nabi adalah Imam Malik dari Nafi'. Ini bantan budaknya Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar dari Nabi SAW. Ini dikatakan sanad emas. Nafi' ini adalah bekas budak, dibebaskan oleh Abdullah bin Umar dan dididik menjadi kader. Jadi Islam memang ada hamba sahaya, ada perbudakan, tapi budak ini bukan seperti yang dibayangkan, dicambuk seperti banyak orang-orang lain melakukannya, dihina, dipekerjakan keras. Ini semua tidak ada dalam Islam, tapi yang ada adalah dididik dalam Islam. Dan memang mereka ya punya hukum-hukum sendiri, seperti misalnya mereka bisa diperjualbelikan, dan yang lebih besar daripada itu hukum Allah SWT dianjurkan untuk membebaskan mereka. Kita temukan misalnya selalu ada kalimat fatahrirur raqabah, fatahrirur raqabah. Selalu kita temukan ada bebasin budak, bebasin budak. Contoh, zakat mal. Salah satu alokasi zakat mal adalah ar-riqab namanya, pembebasan budak. Jadi kita bisa nebus budak, itu bebasin budak dengan zakat mal. Kemudian juga budak bisa dipakai untuk membayar kafarah, denda dalam Islam, seperti kasus orang berhubungan biologis di siang hari Ramadan. Kayak sekarang misalnya, insya Allah tidak terjadi, ada orang berhubungan suami istri, batal puasanya karena ya, melakukan hubungan biologis. Maka kafarahnya, dendahnya, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia nggak bisa, pertama dia bebasin budak. Kalau dia tidak bisa, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak bisa, maka dia memberikan makan 60 orang miskin. Tapi ada di sini pembebasan budak, dijadikan sebagai tebusan sehingga mereka bebas. Gitu. Ada juga orang yang sumpah mengatakan demi Allah misalnya, tapi ternyata dia salah, keliru. Ada kafarahnya. Kafarahnya bebasin budak, atau memberikan makan atau pakaian 10 orang miskin, atau berpuasa 3 hari. Kita lihat ada pembebasan budak, gitu kan? Dan banyak hukum-hukum syar'i. Bahkan setiap budak ada namanya hukum dalam fikih kita, namanya mukatabah. Mukatabah itu seorang budak bisa datang kepada tuannya dalam Islam dan berkata, saya mau bebas, tapi saya ingin tebus dengan cara menebus diri saya. Maka tuannya mengatakan boleh, silahkan ya, kalau mau bayar kepada saya misalnya 10 juta. Budaknya bilang, baiklah, saya akan bayar setiap bulan 1 juta, berarti 10 bulan saya bebas. Kalau sudah sepakat, maka setiap bulan dia tinggal menyetor kepada tuannya, kemudian 10 bulan kemudian dia bebas, gitu kan. Bisa juga hukum syar'i, kalau seseorang memiliki budak hamba sahaya, bekerja sama dia, membantu, atau dia memperkerjakan kepada orang lain, lalu hasil kerjanya dibagi 2 atau diambil sebagian dari hasil kerjanya. Dan ini salah satu sumber pendapatan memang yang ada dalam Islam, menggunakan tenaga hamba sahaya. Dan Zubair bin Awam memiliki 1000 orang hamba sahaya yang dia dapatkan dari peperangan dan juga didapatkan dari pasar-pasar perbudakan yang diperjualbelikan. Kemudian dia pekerjakan, dan hasil yang diambil, yang diserahkan oleh hamba-hamba sahayanya dari setengah pendapatan mereka,
itu semuanya disedekahkan di jalan Allah, semuanya, pendapatannya dari 1000 orang gitu kan, semua dikeluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini bukti bahwasanya bagaimana beliau gemar sekali bersedekah. Bukan berarti tadi karena hasil pekerja hamba sahayanya lalu kemudian dia nikmatin, tidak, sama sekali diinfakkan semua di jalan atau disedekahkan semua di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Zubair bin Awam memiliki cukup banyak anak keturunan. Anak beliau itu jumlahnya sekitar 20 orang, 11 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. Dan beliau menikah dengan 7 orang wanita. Tentu ada yang meninggal kemudian menikah lagi, karena tidak boleh menikah lebih dari 4 bagi laki-laki dalam Islam. Tapi wanita-wanita yang hidup, yang terlihat dalam kehidupan Zubair bin Awam ada 7, disebutkan dalam sejarah. Ada pada saat beliau meninggal memang 4 orang yang bersama beliau, tapi setiap meninggal atau beliau misalnya terpisah, saya tidak temukan riwayat beliau cerai ya. Yang kemungkinan besar adalah istrinya meninggal lalu kemudian beliau menyempurnakan poligaminya dengan 4 istri sampai beliau meninggal dengan kondisi meninggalkan 4 orang istrinya. Dan dari wanita-wanita inilah, dari 7 orang wanita yang terlihat dalam hidup beliau, 6 orang sempat melahirkan anak buat dia, dan yang satu, ya istri terakhirnya itu tidak sempat memiliki anak. Misal saya berikan atau saya susun di sini data, tentu di buku-buku, di buku yang teman-teman pegang tidak ada data ini ya, tidak selengkap ini saya tambahkan. Istri beliau yang pertama adalah Asma binti Abi Bakar, anaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Asma yang terkenal ya, Zatun Nitaqain, mendapatkan julukan 2 orang yang memiliki, atau 1 orang yang memiliki 2 ikatan pinggang. Jadi Asma binti Abi Bakar inilah yang membawakan makanan dan minuman untuk Nabi SAW dan ayahnya Abu Bakar pada saat Nabi SAW dan Abu Bakar bersembunyi di mana? Garthur ya, di Gua Thur, di Gunung Sur maksud saya, waktu mau hijrah ke Madinah. Jadi dialah yang datang ke sana untuk membawa makanan. Ya, Asma binti Abi Bakar ini menikah dengan Zubair bin Awam. Dari Asma, Zubair dikaruniai 8 orang anak, 5 laki-laki dan 3 perempuan. Laki-lakinya bernama Abdullah, dan ini yang terkenal sekali ya, Abdullah bin Zubair, salah satu perawi hadis yang banyak sekali ya, Abdullah bin Zubair. Dan beliau sempat juga menjadi khalifah beberapa saat di Mekah di zaman ada khalifah yang lain, Yazid bin Muawiyah. Tentu ada bahasan sendiri nanti di dinasti Umayyah itu, tapi yang jelas beliau terkenal sekali, salah satu ulamanya sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Kemudian beliau juga punya anak yang kedua laki-laki, Urwah, yang ketiga Al-Munzir, yang keempat Asim,